kebahagiaan dari surga turun memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu kita berdoa, kita mohonkan lewat doa dengan segala kerendahan hati, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya untuk membawa kita rendah di kaki salib Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Dan sekarang kita akan segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Kolose. Baik, Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kalimat yang harus kita perhatikan adalah apabila Kristus yang adalah hidup kita. Ya. Bagian dari ayat 4 yang harus kita perhatikan, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita, bukan harta, kekayaan, uang, atau kedudukan yang tinggi serta perkara-perkara lahiriah lainnya, melainkan Kristus adalah hidup kita. Amin, saudara. Amin. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Puji Tuhan. Terus Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala, sedangkan sidang jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala, sedangkan sidang jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lebih jauh kita melihat tentang Kristus, Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dasarnya bukan roh jahat, roh najis, tapi kasih dari surga. Amin. Amin. Terus, Hai istri, tunduklah kepada suamimu Ya. seperti kepada Tuhan. puji Tuhan, karena sudah ada dasarnya, tunduk. Terus, Karena suami adalah kepala istri, ya. sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Terus, Dialah yang menyelamatkan tubuh. puji Tuhan. Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh, yaitu sidang jemaat. Puji Tuhan. Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh, yaitu sidang jemaat. Puji Tuhan. Dalam hal ini kita patut bersyukur karena Kristus yang menjadi kepala atas tubuh, bukan serigala dan burung. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Serigala menunjuk roh jahat. Pekerjaan dari serigala ialah serigala menunjuk roh jahat. Sedangkan pekerjaan dari serigala ialah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar tidak tergembala. Strip yang kedua, burung menunjuk roh najis. Pekerjaan dari roh najis ialah menghambat pembangunan tubuh Kristus. Dengan lain kata, merusak nikah suci, sehingga hubungan manusia dengan Allah terputus. Akibatnya manusia akan menyangkali Tuhan dan terus menerus menyangkali Tuhan. Saudaraku, orang yang menyangkali Tuhan atau menyangkali salib Tuhan adalah orang yang tidak mempunyai hati nurani lagi. Amin, saudaraku. Amin. Efesus 5 ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Ya, demikian jugalah istri kepada suami Ya. dalam segala sesuatu. dalam segala sesuatu.
Karena Kristus adalah penyelamat tubuh, maka kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh sudah seharusnya berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus. Sudah seharusnya berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Karena Kristuslah yang menyelamatkan tubuh. Amin. Amin. Bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh. Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Hai suami, Ya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat ya. dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Terus Untuk menguduskannya, Ya. sesudah ia menyucikannya Ya. dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Ya. dengan cemerlang, Ya. tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Terus Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Terus Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Terus Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Dari apa yang sudah kita baca, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Pendeknya, kasih Kristus itu ditandai dengan pengorbanan sesuai dengan ayat 25 dan ayat 28. Amin. Amin. Praktek dari kasih Kristus ada dua, yaitu yang pertama, sidang jemaat disucikan oleh mandi air dan firman. Sidang jemaat disucikan oleh mandi air dan firman. Ayat 26. Yang kedua, yang pertama ini sudah disampaikan. Sekarang langsung kita memperhatikan yang kedua, ayat 28 sampai dengan ayat 29. Boleh dibaca kembali. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Suami, Kristus kepala, dialah suami, dia mengasihi sidang jemaat. Terus Sama seperti tubuhnya sendiri. ya, Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. praktek yang kedua ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Ya. tetapi mengasuhnya dan merawatinya, Ya. sama seperti Kristus terhadap Ya. jemaat. Puji Tuhan, Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Ini praktek kasih Kristus yang kedua. Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat. Amin. Amin. Satu berkaitan dengan itu, segera kita memperhatikan 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya, Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, Terus? sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. iya. Puji Tuhan. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ibu menunjuk gembala sidang. Tugasnya mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Ibu di sini menunjuk gembala sidang, seorang gembala sidang. Sedangkan tugas dari seorang gembala sidang adalah mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Amin. Amin. Bukti bahwa Rasul Paulus mengasuh dan merawati sidang jemaat, ayat 8 kita baca. Demikianlah kami, Ya, dalam kasih sayang yang besar kasih akan kamu, sayang yang besar terhadap sidang jemaat di Tesalonika. Terus bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, dengan bukti rela membagi Injil Allah. Terus tetapi juga hidup kami sendiri Kemudian, dengan kamu. juga rela menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya bagi sidang jemaat. Terus Karena kamu telah kami kasihi. karena dia begitu mengasihi sidang jemaat. Jadi bukti bahwa sidang Rasul Paulus mengasihi sidang jemaat, satu, rela membagi Injil Allah, rela membagi Injil Allah kepada sidang jemaat. Dua, rela menyerahkan dirinya
atau rela mengorbankan dirinya bagi sidang jemaat di Tesalonika. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian bukti lain dari apa yang sudah dia nyatakan kepada sidang jemaat di Tesalonika adalah di dalam perjanjian baru terdapat 27 kitab. 14 kitab diantaranya ditulis langsung oleh Rasul Paulus, lalu dikirim kepada Angkar Romawi pertama, 7 sidang jemaat di Asia Kecil dengan 9 surat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian Angkar Romawi kedua, 3 orang anak rohani, yaitu 1 Timotius dengan 2 surat, 2 Titus dengan 1 surat, 3 Filemon dengan 1 surat. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian angka Romawi ketiga secara khusus kepada orang Ibrani. Nah, kesimpulannya saudara, 14 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus sudah cukup untuk dijadikan sebagai bukti bahwa Rasul Paulus mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Sudah cukup dijadikan sebagai bukti bahwa Rasul Paulus mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi seorang gembala sidang tidak boleh lalai di dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat. Seorang gembala sidang, seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, ia tidak boleh lalai di dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat. Itu merupakan tanggung jawabnya. Pendeknya gembala sidang tidak boleh lalai di dalam tanggung jawab tersebut. Sebab sidang jemaat berhak untuk memperoleh hak asuh dan hak rawat dari seorang gembala sidang yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai sidang jemaat, yang dipercayakan oleh Tuhan, sehingga sidang jemaat mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara harus mengerti dengan pasti bahwa sidang jemaat berhak untuk untuk mendapat hak asuh dan hak rawat dari seorang gembala sidang. Maka gembala sidang tidak boleh lalai dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat, supaya sidang jemaat yang dia layani itu memperoleh pertumbuhan rohani yang sehat. Dan pertumbuhan rohani yang sehat itu mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Amin, saudaraku. Pada minggu yang lalu kita sudah memperhatikan, kita sudah mendapat berkat lewat pemaparan tentang merawat. Sekarang mari kita memperhatikan pemaparan tentang merawati. Puji Tuhan. Kita awali terlebih dahulu dari nubuatan Yesaya pasal 61 ayat 1 saja, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kabar selamat kepada Sion. Kabar selamat kepada Sion. Puji Tuhan. Terus, Roh Tuhan Allah ada padaku. ya, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini pengakuan seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan nabi. Terus, Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. karena dia sudah diurapi. Terus, Ia telah mengutus aku Ya. untuk menyampaikan kabar baik menyampaikan kabar baik. Terus, kepada orang orang-orang sengsara. Terus, dan merawat orang-orang yang remuk hati, merawat orang-orang yang remuk hati. Terus, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, ya, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. puji Tuhan. Kehidupan yang diurapi, diutus untuk, ya, kehidupan yang diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Orang-orang sengsara menunjuk orang-orang yang menyangkal dirinya dan memikul salibnya.
mau menjadi kecil dan hina. Amin. Amin. B. Merawat orang-orang yang remuk hati. Diutus B untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini merupakan kemurahan Tuhan bagi sidang jemaat, bagi gereja Tuhan yang masih tertinggal di Gunung Sion. Nah, jadi perhatian Tuhan sangat besar tentunya kepada orang yang menderita sengsara. Ya, perhatian Tuhan sangat besar tentunya kepada orang yang menderita sengsara. Itulah orang-orang hina, orang-orang yang menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Itulah sebabnya Tuhan mengutus orang yang diurapi itu untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Amin. Amin. Kemudian perhatian Tuhan juga tertuju kepada orang-orang yang remuk hati. Itu sebabnya Tuhan mengutus orang-orang yang diurapi untuk merawat mereka. Untuk merawat mereka. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 12 ayat 18 sampai 20. Yesus anak Allah adalah hamba Tuhan. Ia diutus untuk memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Sehingga bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya. B. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Titik. Tujuannya ialah sampai ia menjadikan hukum itu menang. Amin, saudaraku. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Contoh merawat. Mari kita melihat contoh merawat. Injil Lukas 10 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang Samaria yang murah hati. Ya, murah hati. Terus Jawab Yesus. Ya. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Terus Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Ya. yang bukan saja merampoknya habis-habisan, Terus tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. puji Tuhan. Seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, akhirnya ia pun jatuh ke tangan para penyamun. Ia jatuh ke tangan penyamun. Amin. Amin. Artinya orang yang meninggalkan ibadah dan pelayanan, ya, seorang imam yang meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena perkara daging, maka ia akan mengalami dua hal, yaitu satu, harta bendanya dirampok sampai habis. Satu, harta bendanya dirampok sampai habis. Harta benda menunjuk karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Itu resiko kalau meninggalkan ibadah dan pelayanan. Itu resiko yang akan dialami seorang imam atau seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan kalau dia meninggalkan ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Harta bendanya akan dirampok sampai habis. Harta benda di sini menunjuk karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Sama artinya daging itu kalau kita meninggalkan ibadah, kalau kita jauh dari Tuhan, jauh dari ibadah dan pelayanan, daging itu akan menggerogoti hidup rohani kita. Dapat dipahami, saudaraku? Amin. Sehingga kehidupan semacam ini kering-kering. Kalau hidup kering-kering, sama artinya ranting yang tidak menghasilkan buah. Tidak dapat, buahnya itu tidak dapat dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan. Inilah kehidupan yang tidak berguna bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian B, dipukuli sampai setengah mati. B, dipukuli sampai setengah mati atau tidak sadarkan diri atau pingsan. Dipukuli sampai setengah mati atau tidak sadarkan diri atau pingsan. Dipukuli menunjuk kepada sebuah penderitaan karena dosa dan pelanggaran. Dipukuli menunjuk kepada sebuah penderitaan karena dosa dan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Amin. Amin. Kemudian setengah mati. Setengah mati berarti setengah hidup. Setengah mati berarti setengah hidup. Amin. Amin. Dengan kata lain,
tidak hidup, tidak mati. Sama artinya tidak hidup, tidak mati. Saya ulangi. Tadi B dipukuli sampai setengah mati. Amin. Amin. Dipukuli menunjuk kepada sebuah penderitaan karena dosa dan karena pelanggarannya. Sedangkan setengah mati artinya setengah mati berarti setengah hidup. Sama artinya tidak hidup tetapi juga tidak mati. Dapat dipahami saudaraku? Itu yang dimaksud setengah mati. Setengah mati berarti tidak hidup. Sama artinya tidak hidup tapi tidak mati. Menunjuk orang yang tidak sadarkan diri atau disebut pingsan rohani. Jadi setengah mati itu menunjuk orang yang tidak sadarkan diri atau disebut pingsan rohani. Jadi orang yang tidak sadarkan dirinya itu disebut dengan pingsan rohani. Pingsan rohani. Saudara, banyak orang Kristen tidak sadar bahwa ia telah diberkati oleh Tuhan. Juga banyak orang Kristen tidak sadar bahwa ia hidup oleh karena pertolongan Tuhan. Ia mendapat pekerjaan karena kemurahan Tuhan. Ia sehat, dipercaya melayani Tuhan karena kemurahan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak sadarkan diri di dalam hal semacam ini. Ini kehidupan, inilah yang disebut pingsan rohani. Dapat dipahami saudaraku. Maka kalau saudara perhatikan orang yang jauh dari Tuhan, orang di luaran sana yang meninggalkan ibadah dan pelayanan, saudaraku, orang-orang semacam ini adalah orang yang tidak sadar. Adalah orang yang tidak sadar bahwa Tuhan telah memberkati dia, bahwa Tuhan telah memberikan pekerjaan kepada dia, bahwa Tuhan telah bermurah hati kepada dia, bahwa Tuhan sudah memberi hidup untuk kesempatan yang kedua kepada dia, bahwa Tuhan menolong, bahwa Tuhan memberkati, bahwa Tuhan sudah memberi ini itu dan seterusnya. Kalau ia tidak sadar dalam hal itu, disebutlah itu pingsan rohani. Banyak orang Kristen semacam ini. Sudah diberkati tetapi tidak sadar. Sudah ditolong tapi tidak sadar. Sudah diberi pekerjaan tidak sadar. Sudah diberi jalan keluar dari setiap permasalahan yang dialami, sudah diampuni Tuhan tapi tidak sadar juga. Banyak orang Kristen semacam ini. Inilah yang disebut pingsan rohani. Mengapa dia tidak sadar? Karena dia sudah dipukuli setengah mati. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Dipukuli setengah mati. Tuhan. Tadi saya sudah katakan di atas, dipukuli menunjuk kepada sebuah penderitaan karena dosa dan karena pelanggarannya. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut baca ayat 31 sampai 34. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ya. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, seorang imam. Terus Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. ya. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria Ya. yang sedang dalam perjalanan Sedang dalam perjalanan terus ke tempat itu. ya. Dan ketika ia melihat orang itu, Ya. tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terus Ia pergi kepadanya, Ya. lalu membalut luka-lukanya. membalut luka-lukanya. Terus Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Terus Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. dan merawatnya. Puji Tuhan. Nah, tetapi pada akhirnya orang itu, saudaraku, orang yang dari Yerusalem turun ke Jericho mendapat perawatan, dirawat oleh orang Samaria. Amin saudaraku. Amin. Tetapi pada akhirnya orang itu dirawat sebab luka-lukanya dibalut oleh orang Samaria yang murah hati. Tetapi pada akhirnya orang yang dirampok hartanya dan yang dipukuli setengah mati itu dirawat dan luka-lukanya dibalut oleh orang Samaria
yang murah hati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Dirawat dan luka-lukanya dibalut oleh orang Samaria yang murah hati. Ayub 5 ayat 18. Ayub 5 ayat 18. Ya. Perhatikan ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena dialah yang melukai. Jadi dia yang melukai. Jadi semua yang terjadi itu atas izin Tuhan. Dia yang melukai, terus Tetapi juga yang membebat. dia yang membebat, membalut, terus Dia yang memukuli. dia yang memukuli. Diizinkan dipukuli karena kesalahan, konsekuensi dari dosa, terus Tetapi yang tangannya tapi menyembuhkan. tangannya yang menyembuhkan pula. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan yang melukai, tetapi juga yang membebat atau membalut luka-luka. Kemudian Tuhan yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi segala sesuatu yang terjadi, yang dialami oleh orang yang meninggalkan Yerusalem turun ke Yeriko, itu terjadi. Ternyata orang yang menderita tadi karena meninggalkan Yerusalem, orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, menderita karena pukulan, dan saudaraku sampai setengah mati. Itu terjadi atas seizin Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Itu terjadi atas seizin Tuhan. Sebab di sini dikatakan, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Berarti apa yang dialami oleh orang yang dari Yerusalem turun ke Yeriko, itu terjadi atas seizin Tuhan. Jadi penderitaan itu konsekuensi karena pelanggarannya. Dan itu terjadi atas izin Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kehidupan yang terluka, kehidupan yang menderita. Itu bagian dari perhatian Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Supaya kita semakin mengerti, supaya kita semakin bijaksana, supaya bijaksana di dalam saudaraku beribadah dan melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Berkaitan dengan itu, Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya, Ia dihina dan dihindari orang. ya, Seorang yang penuh kesengsaraan penuh kesengsaraan dan yang biasa dan menderita kesakitan. biasa menderita kesakitan. Terus Ia sangat dihina, ya, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. ya. Dan bagi kita pun dia tidak masuk itu. Ayat 4, Tetapi sesungguhnya sesungguhnya penyakit kita lah yang penyakit ditanggungnya, kita lah yang ditanggungnya. Terus dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. kesengsaraan kita yang dipikulnya. Terus Padahal kita mengira dia kena tulah, ya, dipukul dan dinindas Allah. puji Tuhan. Perhatikan saudaraku ya, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Amin, saudaraku. Amin. Saudara, Yesus menderita sengsara di atas kayu salib. Dia rela dipukuli, tetapi dengan demikian penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sama halnya ketika Allah membuat Adam tertidur dengan nyenyak, dan dalam kesempatan itu Allah membedah tubuh atau tulang rusuk Adam. Kemudian dari rusuk itulah Allah membangun seorang perempuan untuk Adam. Demikian halnya Yesus anak Allah telah menderita
Dengan banyaknya luka-luka yang dia derita di atas kayu salib, dia juga menerima banyak pukulan yang hebat. Tetapi di situ, pada saat itulah kita boleh mengalami suatu kehidupan yang baru. Sebab pada saat Yesus mati, salah seorang prajurit menombak lambung Yesus, lalu segera mengalir keluar darah dan air. Itu merupakan tanda kelahiran baru. Amin, saudaraku. Jadi Yesus menderita sengsara dengan luka-luka di tubuhnya. Kemudian juga Yesus rela menerima pukulan yang hebat. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, di ayat 4, penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Firman Allah malam ini telah menegur, melukai hati kita. Tetapi dengan demikian nanti Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita alami. Amin, saudaraku. Dosa disembuhkan. Kalau Tuhan tidak melukai kita terlebih dahulu dengan pedang roh yang kita terima malam ini, sakit penyakit tidak mungkin sembuh. Dosa-dosa kita tidak mungkin mengalami penyucian terhadap dosa. Amin, saudaraku. Tetapi firman itu, firman Allah yang tajam, pedang roh itulah firman Allah yang tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam, lalu mengoreksi dosa yang terselubung itu. Kemudian sakit kita pun sembuh. Amin, saudaraku. Luka-luka kita, luka-luka dibeban, dibalut, dan sakit kita pun disembuhkan oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka saudara harus menyadari betul bahwa kalau pemberitaan firman Tuhan, kalau seorang hamba Tuhan hanya menyampaikan 1-2 ayat firman, lalu ditambahkan dengan dongeng nenek tua, cerita-cerita sahabat jempol, tidak akan mungkin menyembuhkan sakit penyakit. Amin, saudaraku. Sakit sembuh kalau sakit sembuh setelah terlebih dahulu kita mengalami, setelah terlebih dahulu kita dilukai. Setelah dilukai, barulah nanti segala sakit sembuh. Kalau kita tidak terlebih dahulu mengalami pemukulan, sengsara, salib, dan kita tidak terlebih dahulu dilukai oleh firman itu sendiri, kita tidak mungkin mengalami kesembuhan, tidak mungkin mengalami pemulihan. Kalau hanya berita firman disertai dengan guyon-guyon, tidak mungkin terjadi pemulihan. Tetapi Dia yang melukai, tetapi Dia juga nanti yang membebat hati kita masing-masing. Sakit kita disembuhkan, dosa diampuni, disucikan dari dosa. Amin, saudaraku. Jadi jangan sampai ada di antara kita bersungut-sungut ketika kehidupan hati kita dilukai oleh pedang roh firman Allah yang tajam. Justru dengan itu nanti kita boleh mengalami kesembuhan, pemulihan, terjadi penyucian terhadap dosa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Itu sudah pasti. Nah, saudaraku, ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Terus dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terus ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ganjaran yang mendatangkan, ganjaran supaya kita selamat ditimpakan kepadanya. Atau ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Selanjutnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini teladan yang baik. Amin, saudaraku. Kalaupun kita sekarang, kalaupun firman Allah yang disebut pedang roh sedang melukai, tetapi Tuhan nanti yang akan menyembuhkan kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh luka-luka di dalam tubuh Yesus kita sembuh.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi inilah tugas seorang inilah tugas seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala. Dan inilah yang harus dia kerjakan di hadapan Tuhan. Dia tidak boleh hanya mencari untung dari cerita isapan jempol dari sidang jemaat. Dia harus bertugas, dia tidak boleh lalai di dalam hal mengasuh, teramat lebih di dalam merawati sidang jemaat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Supaya terjadi pemulihan, sakit disembuhkan. Kalau kita sudah disucikan dari dosa, maka sakit disembuhkan. Amin. Kalau kita sudah disucikan dari dosa, sakit disembuhkan. Puji Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata, maka kalau seorang gembala sidang batu-batu, berarti dia sedang melayani sidang jemaat yang batu-batu, yang banyak masalah. Saya tidak sakit hati dengan perkataan itu, dan itu yang saya alami saat ini. Puji Tuhan. Beliau ini adalah seorang hamba Tuhan yang sudah syarat dengan pengalaman. Beliau masih melayani sampai sekarang dengan usia 86 tahun. Jadi apa yang beliau katakan itu semua berdasarkan pengalaman hidupnya di dalam melayani Tuhan. Jadi saya tidak sakit hati, dan memang itu yang sedang terjadi sekarang ini. Puji Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi itulah cara Tuhan untuk merawati kehidupan rohani kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hosea, Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Puji Tuhan. Orang Samaria itu melakukannya atau merawat orang yang menderita setengah mati itu karena ia tergerak dengan belas kasihan. Orang Samaria melakukan itu karena ia tergerak dengan belas kasihan. Mari kita lihat belas kasihan Tuhan. Hosea 6 ayat 1 sampai 2. Yang firman Tuhan. Ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Kita akan berbalik kepada Tuhan. Terus sebab Dialah yang telah menerkam. Dia telah menerkam. Yesus juga telah menerima pukulan. Dia banyak menderita terus. Dan yang akan menyembuhkan kita. Terus. Yang telah memukul. Terus. Dan yang akan membalut kita. Kalau kita sudah mengalami kesembuhan, kita akan berbalik kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Lalu ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Sesudah menderita sengsara di atas kayu salib. Terus pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Puji Tuhan. Selanjutnya pada ayat kedua, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Puji Tuhan. Jadi sesudah kita mengalami penyucian terhadap dosa, atau dengan kata lain sesudah kita mengalami kesembuhan dari sakit penyakit, kita akan berbalik kepada Tuhan. Kita akan berpihak kepada Tuhan. Hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah belas kasihan bagi kita. Amin, saudaraku. Itu merupakan belas kasihan Tuhan kepada kita. Pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu merupakan belas kasihan Tuhan bagi kita. Itu belas kasihan Tuhan kepada kita. Demikian halnya di dalam Efesus pasal yang keempat.
Ia telah mati dan bangkit untuk memenuhkan segala sesuatu, dimulai dari memberi 5 jabatan. Kegunaannya, yaitu tujuannya, yaitu bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Amin, saudaraku. Itu merupakan belas kasihan Tuhan bagi kita masing-masing. Itu merupakan belas kasihan Tuhan bagi kita masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita lihat lebih lanjut tentang belas kasihan ini. Injil Matius 14, ayat 13 sampai 14. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Terus, Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. terus, Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. ya. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Inilah pemecah roti yang pertama. Dia melakukan itu karena ia tergerak oleh karena belas kasihan. Ia melakukan itu karena ia tergerak karena tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Puji Tuhan. Jadi pemecahan roti yang pertama ini karena belas kasihan Tuhan. Kemudian Injil Matius 15 ayat 32. Lalu sebelum kita membaca, jadi pemecahan roti yang pertama itu karena belas kasihan Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian di dalam belas kasihan itu terjadi juga kesembuhan terjadi kesembuhan. Orang yang sakit disembuhkan. Kemudian Injil Matius 15 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Ya. hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Kasihan kepada 4.000 orang. Terus Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan karena belas kasihan kepada mereka. Amin, saudaraku. Itu juga merupakan belas kasihan Tuhan. Jadi pemecahan roti yang pertama maupun pemecahan roti yang kedua terjadi oleh karena belas kasihan Tuhan. Terjadi oleh karena belas kasihan Tuhan. Dalam pemecahan roti yang pertama terjadi kesembuhan terhadap orang yang sakit. Kemudian pemecahan roti yang kedua terjadi supaya mereka jangan pingsan di jalan. Supaya mereka jangan pingsan di jalan. Pingsan itu berarti tidak hidup tapi tidak mati. Sama dengan setengah mati. Menunjuk orang yang tidak sadarkan diri atau pingsan rohani. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi Tuhan mengadakan pemecah roti yang pertama dan pemecah roti yang kedua karena belas kasihan. Karena belas kasihan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, pemecahan roti yang pertama 5 roti 2 ikan. Pemecahan roti yang kedua 4 roti. Pemecahan roti yang kedua 7 roti dan beberapa ikan. Saudaraku, kedatangan Yesus yang pertama, ia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itu pemecahan roti yang pertama. 5, angka 5 itu menuju kepada korban Kristus. Amin, saudaraku. Sedangkan kedatangan Yesus yang kedua, ia tampil sebagai raja dan mempelajari surga dalam kesempurnaannya.
Angka 7 menunjuk kepada angka sempurna. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pemecahan, baik pemecahan roti yang pertama maupun pemecahan roti yang kedua, itu merupakan karena belas kasihan Tuhan kepada kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Injil Lukas 10 ayat 34. Injil Lukas 10 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia pergi kepadanya, Ia pergi kepadanya terus lalu membalut luka-lukanya. ya, Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. menyiraminya dengan minyak dan anggur, terus Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. puji Tuhan. Saudaraku, sebelum luka-luka dibalut oleh orang Samaria yang murah hati ini, sebelum luka-luka dibalut oleh orang Samaria yang murah hati ini, terlebih dahulu luka-luka itu disiram dengan minyak dan anggur. Terlebih dahulu luka-luka itu disiram dengan minyak dan anggur. Puji Tuhan. Minyak menunjuk urapan Roh El Kudus, sedangkan anggur menunjuk kasih Allah Bapa. Kesimpulannya, saudaraku, kesimpulannya, saat Yesus menanggung penderitaan di atas kayu salib, disaksikan oleh Allah Roh Kudus dan disaksikan juga oleh Allah Bapa. Tabiat dari Allah Bapa itu kasih. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, saat kita menjalankan ibadah dan pelayanan ini, kita menyangkal diri dan memikul salib. Saat kita menjalankan ibadah dan pelayanan ini, kita menyangkal diri dan memikul salib. Puji Tuhan. Biarlah kiranya betul-betul disaksikan oleh Allah Bapa dengan kasih-Nya dan disaksikan oleh Allah Roh El Kudus, sehingga dua atau tiga saksi dianggap menjadi sah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudara, begitu hebat Tuhan merawati hidup rohani kita sekaliannya. Tidak terselami jalan-jalan Tuhan, kemudian tidak terselami cara kerja Tuhan yang luar biasa. Kita berpikir ia ditulah oleh Allah, ia dihina ditulah oleh Allah, tetapi sebetulnya penyakit kita lah yang dia tanggung, dosa kita lah yang dia pikul. Amin, saudaraku. Amin. Tidak terselami jalan-jalan Tuhan, tidak terselami. Apalagi saat ketika kita ditegur oleh firman Allah, pedang yang tajam itu sebetulnya tujuannya untuk mengoreksi dosa, sehingga kalau terjadi kebencian terhadap dosa, penyakit sembuh, sakit sembuh, sakit apa saja sembuh, termasuk luka-luka batin sembuh, dibebat, dibalut oleh Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk merawati kehidupan kita ini. Dan Yesus adalah gembala agung. Daud berkata, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Selain takkan kekurangan, ternyata seorang gembala juga merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Kita pun mengalami penyucian terhadap dosa. Segala sakit disembuhkan. Sakit apa saja sembuh. Si Moses Yunus, kedua bola matanya awal pertama datang begitu merah sekali, tetapi sekarang berangsur-angsur mulai mengalami kesembuhan. Juga Sarah Eva Susanti pertama kali datang, kepala bagian belakang sakit luar biasa, tetapi berangsur-angsur Tuhan sembuhkan. Saudara, itu merupakan tanda bahwa saudara betul-betul dirawat oleh Tuhan di tempat ini. Jangan sesekali-kali berpikir dengan pemikiran manusiawi. Hati-hati. Kalau saudara tidak mau mengalami menderita setengah mati, hati-hati. Jangan meninggalkan Yerusalem dan turun ke Jericho. Jangan tinggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena perkara daging. Hati-hati,
Saya sampaikan kepada saudara, berikan dirimu dirawat oleh Tuhan. Terjadi kesembuhan, masa depan cerah. Amin saudaraku, masa depan cerah. Tuhan Yesus berkati kita semua.